Kami dari program studi matematika kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang perkalian silang atau cross produk dari mata kuliah Anisaban. Untuk itu, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing dan saya persilakan kepada teman saya sebelah kiri untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Jeffrianus Kondemelu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Nigapare. Perkenalkan, nama lengkap saya Faustina Zangga. Perkenalkan, nama saya Raswita dari Tengah. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Munpote. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan materi bagian pertama. Baik, sebelum saya menjelaskan materi yang pertama, saya memperkenalkan nama lengkap saya Jeffrianus Kondemelu. Jelaskan materi pertama yaitu definisi perkalian silang. Diketahui dua faktor bukan nol, faktor U dan faktor V di ruang dimensi 3. Hasil kali silang faktor U dan faktor V adalah faktor dengan besaran. Besaran faktor U kali faktor V sama dengan besaran faktor U kali besaran faktor V sin theta, di mana nol lebih kecil dari theta, lebih kecil dari pi adalah sudut antara faktor U dan faktor V. Arah faktor U dan kali faktor V ditentukan oleh aturan kali. Jika meletakkan faktor dari pangkal ke pangkal dan biarkan jari-jari tangan kanan melengkung dari faktor U ke faktor V, arah U kali faktor V adalah arah ibu jari ortogonal terhadap faktor U dan faktor V. Jika faktor U kali V sama dengan 0, arah faktor U kali faktor V tidak terdefinisi. Dari penjelasan pertama tadi tentang aturan tangan kanan, seperti gambar seperti ini. Pertama itu diberikan dua faktor A sama dengan 2 garis tegak lurus min 3 garis tegak lurus 1 dan faktor B sama dengan 4 garis tegak lurus 9 garis tegak lurus 2. Itulah hasil perkalian silang dari faktor A kali faktor B. Jelas saya, kita lihat bersama di sini faktor A kali faktor B. Di sini kita menggunakan rumus yaitu faktor A kali faktor B sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikurang BY. Jadi rumusnya faktor A kali faktor B sama dengan AY kali BZ kurang AZ kali BY. Itu punya ditambah dengan AZ kali BX dikurang AX dikali dengan BZ, itu ditambah dengan AX dikali BY dikurang AY dikali dengan BX, yaitu kartu itu. Jadi dari rumus ini kita harus tuliskan nilainya, yaitu pertama itopik yaitu min 3 dikali dengan 2 dari faktor J yaitu min 3 dikali dengan 2 itu faktor K itu dari sini dikurang dengan 1 kali 9. Jadi kurang jatuhnya itu 2 kali 2 dikurang dengan 1 kali 4. Dan dari jatuhnya itu dari sini 2 kali 2 itu dari atau punya 2 dikali dari itu punya kedua itu kali 9
ditambah dengan katopinya itu 2 kali 9, yaitu dari katopinya itu 2 dikali katopinya itu 2 dikali 9, yaitu dari itopi dari 2 dikali dengan jetopi itu ya 9 dikurang dengan 3 dikali 4, yaitu dari topik J di 3 dikali dengan 4, yaitu topik itopi sama dengan jadi hasil dari min 6 yaitu dari min 3 dikali 2, jadi hasil dari 9 itu 1 kali 9. Jadi jatuhnya itu hasil dari n berarti ini 2 kali 2, jadi dikurang dengan 1 kali n berarti itu hasilnya 4, ditambah dengan ketupnya itu hasil dari 18, yaitu ketupnya 2 kali 9, jadi hasilnya 18 ditambah dengan min 3 kali dengan n berarti 12, jadi negatif 6 dikurang 9 sama, jadi hasilnya itu min 15 jatuh. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0 jatuh ditambah dengan katopik yaitu 18 ditambah 12 sama dengan 30 katopik. Jadi hasil dari faktor A kali faktor B sama saja dengan min 15 garis tegak lurus 0 garis tegak lurus 30. Sekian hasil presentasi saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sinta Digapare. Di sini saya akan melanjutkan pada topik berikut, yaitu sifat-sifat perkalian silang faktor. 3. Perkalian silang memiliki beberapa sifat aljabar yang menyederhanakan kurikulum. Misalnya, faktor skalar keluar dari produk perkalian silang, yaitu jika A dan B adalah skalar, maka A dikali faktor U dikali B faktor U sama dengan A kali B. 3. Jadi A dikali faktor U kali B dikali faktor V sama dengan AB kali faktor U dikali faktor V. Urutan di mana perkalian silang dilakukan adalah ini. Besarnya faktor U dikali faktor V dan faktor V dikali dengan faktor U adalah sama. Namun demikian, penerapan aturan tangan kanan menunjukkan bahwa faktor U dikali faktor V dan faktor V dikali faktor U mengarah ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, faktor U dikali faktor V sama dengan negatif faktor V dikali dengan faktor U. Sifat yang pertama itu tidak komutatif atau antisimetris. Rumusnya faktor A dikali faktor B sama dengan negatif faktor B dikali dengan faktor A. Jadi lanjut slide berikut. Jadi contoh soal, diberikan faktor A sama dengan 1 tegak lurus 2 tegak lurus 3 dan faktor B itu sama dengan negatif 1 tegak lurus 0 tegak lurus 4. Hitunglah. Yang pertama itu faktor A dikali dengan faktor B, yang kedua faktor B dikali dengan faktor A, yang ketiga itu tunjukkan bahwa faktor A dikali faktor B itu sama dengan negatif faktor B dikali dengan faktor A. Penyelesaian yang pertama itu hitung ini faktor A dikali dengan faktor B. Jadi kita menggunakan rumus determinan perkalian silang, yaitu faktor A dikali dengan faktor B sama dengan faktor A nya itu 1, 2, 3 dan faktor B nya itu negatif 1, 0 dan 4. Jadi isopi nya sama dengan 2 dikali 4 3 dikali 0 kurang jetopi nya itu 1 dikali dengan 4 3 dikali dengan negatif 1 tambah, jadi katopinya itu adalah 1 dikali 0 kurang dengan 2 dikali negatif 1. Maaf di sini sama penulisan. Jadi kita lanjut. Ini 2 dikali 4 itu sama dengan 8 kurang 3 kali 0 itu sama dengan 0 kurang jetopinya itu
1 dikali dengan 4 itu sama dengan 4. 3 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 3. Ditambah katopinya itu 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Dikurang 2 dikali dengan negatif 1 itu sama dengan negatif 10. Jadi 8 dikurang 0 itu sama dengan 8 itopi. Kurang 4 dikurang negatif 3 itu 7 itopi. Ditambah 0 dikurang dengan negatif 2 itu 2 katopi. Jadi sama saja dengan 8 3 pelurus 7 3 pelurus 10. Lanjut yang kedua itu hitung faktor B dikali dengan faktor A. Jadi di sini juga menggunakan rumus determinan perkalian. Faktor B dikali dengan faktor A sama dengan faktor B-nya itu negatif 1, 0 dengan 4. Faktor A-nya itu 1, 2, dan 3. Terus itopinya itu sama dengan 0 dikali dengan 3 kurang 4 dikali dengan 2 kurang jetopinya itu negatif 1 kali dengan 3 kurang 4 dikali dengan 1 tambah katopinya itu negatif 1 dikali dengan 2 kurang 0 dikali dengan 1. Jadi itopinya itu 0 dikali 3 itu sama dengan 0 kurang 4 dikali 2 itu sama dengan 8 kurang negatif 1 dikali 3 itu negatif 3 kurang 4 dikali 1 itu sama dengan 4 dan katopinya itu sama dengan negatif 1 dikali 2 itu negatif 2 kurang 0 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi 0 kurang 8 itu sama dengan negatif 8 itopi ditambah negatif 3 dikurang 4 itu hasilnya 7 itopi. Ini kurang katopinya itu min 2 dikurang 0 itu sama dengan 2 katopi. Jadi sama dengan negatif 8 3 pelurus 7 3 pelurus negatif 2. Yang ketiga itu bandingkan hasilnya. Terlihat jelas bahwa 8 3 pelurus 7 3 pelurus 2 sama dengan negatif 8 3 pelurus 7 3 pelurus negatif 2. Sehingga faktor A dikali faktor B itu sama dengan negatif faktor B dikali dengan faktor A. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Faustina Bangga. Jadi di sini saya akan melanjutkan sifat-sifat perkalian silang bagian yang kedua, yaitu distributif terhadap penjumlahan. Di sini ada rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A kali vektor B tambah vektor A kali vektor C. Di sini diberikan contoh soal. Contoh soalnya yaitu diberikan vektor A sama dengan 1 tegak lurus 0 tegak lurus 2 dan vektor B itu tegak lurus 3 tegak lurus 1 tegak lurus 0 dan vektor C-nya itu vektor C-nya itu 0 tegak lurus 1 tegak lurus negatif 1. Jadi dari soal ini yang ditanya yaitu tunjukkan bahwa sifat distributif itu berlaku. Di sini adalah penyelesaian. Jadi yang pertama itu kita hitung vektor A kali vektor B tambah vektor C. Langkah yang pertama, hitunglah vektor B tambah vektor C. Jadi vektor B tambah vektor C sama dengan 3 tegak lurus 1 tegak lurus 0 tambah 0 tegak lurus 1 tegak lurus negatif 1 sama dengan dari 3 ditambah dengan 0 hasilnya 3 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2 0 ditambah dengan negatif 1 hasilnya negatif 1. Jadi hasilnya itu 3 tegak lurus 2 tegak lurus negatif 1. Langkah yang kedua itu hitunglah vektor A dikali vektor B tambah vektor C. Jadi di sini kita menggunakan rumus determinan perkalian silang. Itu vektor A dikali vektor B
ditambah vektor C sama dengan I topi J topi K topi. Ini vektor A nya, ini vektor A 1, 0, 2. Sedangkan vektor B tambah vektor C ini dihasilkan dari sini, yaitu 3, 2, negatif 1. Dari sini penyelesaiannya, I topi itu dari J topi, dari sini 0 kali negatif 1 itu K topinya dia, terus kurang 2 dikali 2 dikurang J topi 1 kali negatif 1 kurang 2 kali 2 ditambah K topi 1 dikali 2 0 dikurang 0 kali 3. Jadi 0 kali negatif 1 hasilnya 0 dikurang 2 dikali dengan 2 hasilnya 4 dikurang J topi 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1 dikurang 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah K topi 1 dikali 2 hasilnya 2 dikurang 0 dikali 3 hasilnya 0. Lanjut, I topi 0 kurang 4 hasilnya negatif 4, negatif 4 I topi dikurang J topi negatif 1 kurang negatif 1 kurang 6 hasilnya 7 J topi ditambah K topi 2 kurang 0 hasilnya 2 K topi. Jadi hasil dari sini sama saja dengan yang di sini, yaitu negatif 4 tegak lurus 7 tegak lurus 2. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hitunglah vektor A kali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Di sini kita menghitung duluan vektor A dikali vektor B. Di sini kita menggunakan rumus determinan perkalian silang. Vektor A dikali vektor B sama dengan I topi J topi K topi. Sedangkan vektor A nya yaitu 1, 0, 2. Vektor B nya itu 3, 1, 0. Lanjut, I topi sama dengan 0 dikali 0 kurang 2 dikali 1 dikurang J topi itu 1 dikali 0 2 kurang 2 dikali 3 ditambah K topi itu 1 dikali 1 kurang 0 dikali 3. Jadi I topi 0 dikali 0 hasilnya 0 dikurang 2 kali 1 hasilnya 2 dikurang J topi 1 dikali 0 hasilnya 0 dikurang 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah K topi 1 kali 1 hasilnya 1 kurang 0 kali 3 hasilnya 0. Langkah yang terakhir yaitu I topi 0 kurang 2 hasilnya negatif 2 negatif 2 I topi dikurang J topi 0 kurang 6 hasilnya 6 J topi ditambah K topi 1 kurang 0 hasilnya 1. Jadi di sini kita tulis K topi karena 1 itu sama saja dengan K topi. Langkah yang berikut, hitunglah vektor A kali vektor C. Di sini sama saja, kita juga menggunakan rumus determinan perkalian silang. Vektor A kali vektor C sama dengan I topi J topi K topi, dan vektor A nya itu 1, 0, 2, sedangkan vektor C nya itu 0, 1, negatif 1. Di sini kita langsung menghitung. I topi nya itu 0 dikali dengan negatif 1 kurang 2 dikali 1 kurang J topi itu 1 dikali negatif 1 kurang 2 dikali 2 dikali 0
ditambah K topi itu 1 dikali dengan 1 kurang 0 dikali dengan 0. Di sini kita harus menghitung hasilnya. I topi 0 kali negatif 1 hasilnya 0 kurang 2 dikali 1 hasilnya 2 kurang J topi itu 1 kali negatif 1 hasilnya 1 dikurang 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah K topi 1 kali 1 hasilnya 1 dikurang 0 kali 0 hasilnya 0. Lanjut dalam kata akhir, I topi 0 kurang 2 hasilnya negatif 2 I topi dikurang J topi 1 kurang 0 hasilnya 1. Jadi di sini kita tulis J topi saja karena 1 sama saja dengan J topi. Di sini lanjut tambah K topi 1 kurang 0 sama dengan 1 juga. Jadi di sini kita tulis K topi karena 1 sama saja dengan K topi. Lanjut jumlahkan hasilnya. Vektor A kali vektor B ditambah vektor A kali vektor C sama dengan negatif 2 I topi kurang 6 J topi tambah K topi. Ini diambil dari hasil tadi, yaitu hasil perkalian dari vektor A kali vektor B. Lanjut ditambah dengan negatif 2 dari sini, negatif 2I kurang J ditambah K topi. Jadi hasilnya negatif 2 ditambah dengan negatif 2 hasilnya negatif 4 I topi, 6 J topi ditambah dengan J topi hasilnya 7 J topi, K topi ditambah dengan K topi hasilnya 2 K topi. Jadi di sini kita simpulkan sama dengan negatif 4 30 plus 7 32. Jadi di sini sifat distributif itu berlaku karena hasilnya sama. Dari rumus tadi kita sudah ketahui bersama, kita sudah mencari hasilnya. Di sini vektor A dikali vektor B ditambah vektor C hasilnya negatif 4 30 plus 7 32. Sedangkan vektor A kali vektor B tambah vektor A dikali vektor C hasilnya juga sama, yaitu negatif 4 37 30. Jadi sifat distributif itu berlaku karena hasilnya sama. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosita Juditengah. Di sini saya akan melanjutkan perkalian silang yang ketiga, itu perkalian skala dan bilangan, di mana rumus vektor A kali vektor A sama dengan XI tambah Y topi tambah Y K topi. K kali vektor A sama dengan K kali X I topi tambah K kali Y topi tambah K kali Z K topi. Di sini ada contoh soal yang diketahui vektor A sama dengan 2 I topi tambah 3 J topi tambah 4 K topi. Kali itu sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya kita memasukkan rumus di atas dan kita substitusikan nilainya. Nilai K tadi negatif 2, jadi kita masukkan negatif 2 dikali dengan 2 I topi tambah negatif 2 kali 3 J topi tambah negatif 2 kali 4 K topi sama dengan negatif 4 I topi hasil dari min 2 kali dengan 2 jadi negatif 4 I topi tambah 6 J topi tambah 8 K topi. Sifat perkalian silang yang keempat itu perkalian dengan sendiri akan menghasilkan nol atau vektor nol. Kita lihat bersama rumus yang di sini. Vektor A kali vektor A sama dengan vektor nol. Di sini ada contoh soal yang diketahui A itu J topi K topi itu vektor A nya 2 3 1 dan vektor A nya 2 3, yang di bawahnya itu 2 3 1. Penyelesaiannya
Faktor A kali faktor A sama dengan 3 J2P kali B 2 3 1 2 3 1. Faktor A kali faktor A sama dengan 0. Kenapa di sini bisa 0? Karena kita lihat bersama di atas determinalnya itu sama, jadi hasilnya 0. Sekian materi yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Bulukote. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang berjadi, yaitu hasil PKB rumus terhadap kedua vektor. Di mana rumusnya itu vektor A kali vektor B mutlak, di mana vektor A dan vektor A kali vektor B kali vektor B. Contoh soalnya, diketahui vektor A sama dengan I2P, vektor B sama dengan J2P. Penyelesaiannya yang ditanya itu vektor A kali vektor B. Penyelesaiannya itu I2P kali J2P sama dengan K2P. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan K2P. Jadi kita membuktikan untuk tingkat rumusnya itu vektor U kali vektor B sama dengan 0. Jadi kita uji dengan vektor A. Vektor A kali dalam kurung vektor A kali B kali vektor B sama dengan I2P kali K2P sama dengan 0. Kemudian kita uji dengan vektor B. Vektor B kali vektor A kali vektor B sama dengan J2P kali vektor A sama dengan 0. Jadi vektor A sama dengan I2P dan vektor B sama dengan J2P dan vektor A kali vektor B itu sama dengan K2P. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu beberapa aplikasi dalam perkalian silang. Yang pertama itu dalam fisika. Jadi dalam fisika itu perkalian silang sering digunakan untuk menghitung arah dan besar gaya yang membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Contohnya itu torsi atau moment gaya magnetik, momentum sudut, kecepatan linear benda berputar. Yang kedua itu matematika dan geometri. Perkalian silang ini sering digunakan untuk menghitung arah benda dari luas dan ke belakang. Contohnya itu menemukan vektor normal bidang. Yang kedua itu menghitung ruas jajaran yang sudut segitiga. Yang ketiga itu mengukur sudut antara dua vektor. Dan yang keempat itu menentukan kolonialitas. Yang ketiga itu teknik dan rekayasa. Dalam bidang ini, teknik perkalian silang membantu dalam desain perhitungan gaya dan arah gerak. Contohnya itu mekanika, robotika, dan sistem navigasi. Yang keempat itu ini aplikasi dari perkalian silang itu grafik komputer. Digunakan untuk membuat tampilan 3 dimensi di komputer lebih nyata atau lebih realistis. Contohnya itu pencahayaan, penghapusan permukaan belakang, dan gerakan kamera. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dari terima kasih. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.